Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku di channel Amri Al-Jambi ini. Buku yang akan saya baca pada kesempatan kali ini yakni buku yang berjudul Islam Nusantara, dari usul fikih hingga paham kebangsaan. Buku ini diterbitkan oleh Mizan dan juga Teraju Indonesia. Diberi sambutan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, prolog Ahmad Sahal, epilog Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI. Di sini ada para penulis buku ini dengan nama-nama yang sangat familiar di kita ya. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan ketiga, Februari 2016. Ini daftar isi dari buku ini. Yang saya akan baca dari buku ini yakni pada halaman 263. Ya, ini ditulis oleh Aziz Anwar Fakhrudin. Ya, Islam Nusantara dan hal-hal yang belum selesai, Aziz Anwar Fakhrudin. Di sini ada subjudul yakni yang berjudul NU Teks Praktik. Klaim bahwa Islam Nusantara dalam tafsir NU betul-betul ramah dan berdialog dengan budaya, sebagaimana sering disebut-sebut dan dibanggakan itu, sebenarnya perlu dirinci secara kritis. Hal ini terutama berlaku jika yang kita anggap sebagai representasi NU ialah kitab-kitab yang biasanya jadi rujukan NU atau fatwa ulama besar NU, atau yang kiranya menjadi yang paling representatif hasil muktamar NU sepanjang sejarahnya. Dalam kurung catatan, mayoritas kitab-kitab yang jadi rujukan Ba'sul Masail NU ialah kitab-kitab karya ulama Arab, Persia dan sekitarnya, dan sedikit sekali yang karya ulama Nusantara. Di antara yang sedikit itu misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfuz Termas. Ambil contoh, misalnya soal alat musik. Saya pikir bisa disepakati bahwa alat musik ialah salah satu manifestasi budaya. Jamak diketahui oleh para guru NU bahwa Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mengharamkan kentongan. Anggaplah kentongan adalah bagian alat musik jika ia dipakai sebagai alat untuk mengajak sholat. Sebab kentongan selain bid'ah juga mengandung unsur menyerupai dalam kurung tasabbuh terhadap kaum Nasrani. Kiai Hasim bahkan sampai menulis risalah khusus tentang masalah ini berjudul Al-Jasus fi Ahkam An-Nakus. Sekalipun fatwa Kiai Hasim ini kemudian ditentang, sebagaimana pernah diceritakan oleh Gus Dur oleh Kiai Fakih Mas Kumambang, yang menyatakan bahwa kentongan boleh dengan dasar bahwa ia bisa dikiaskan dengan beduk, atau adanya fatwa Kiai Hasim itu vital perannya dalam
merepresentasikan NU. Atau kalau fatwa Kiai Hasim ini tidak bisa dianggap mewakili NU karena boleh jadi itu pandangan pribadi beliau, sekalipun beliau adalah Rais Akbar NU. Kita bisa mengambil hasil muktamar NU. Dalam muktamar pertama NU tahun 1926 tentang hukum alat musik disebutkan bahwa singkatnya alat musik yang dipetik seperti gitar atau ditiup seperti seruling adalah haram. Yang boleh adalah yang dipukul. Untuk lebih jauh tentang ini dan referensi kitabnya bisa dilihat di buku kompilasi hasil muktamar NU, Ahkamul Fuqaha, atau kalau ingin praktis bisa di Google. Hal ini barangkali yang menjelaskan mengapa di pesantren-pesantren tradisional NU amat jarang ditemui para santri berlatih main gitar atau seruling. Yang jamak adalah rebana. Dalam soal alat musik ini, pesantren-pesantren modern non-NU yang membolehkan gitar dan seruling justru lebih adaptif terhadap budaya modern. Buku kompilasi hasil muktamar NU Ahkamul Fuqaha itu layak jadi bahan dan data tentang seberapa ramahkah atau seberapa adaptifkah NU dalam sejarahnya terhadap budaya. Tentu saja tak tertutup kemungkinan bahwa sebagian hasil muktamar itu direvisi atau setidaknya tak disetujui oleh ulama besar NU lain di kemudian hari. Contoh menarik dalam hal ini misalnya hasil muktamar NU kedua tahun 1927 tentang hukum memakai celana panjang, dasi, dan topi yang dianggap menyerupai pakaian orang kafir. Hasil muktamar kala itu memutuskan bahwa hukumnya berspektrum tergantung pada niatan si pemakai. Mulai dari kafir, haram tapi tak sampai jatuh pada kekafiran, sampai makruh. Di kemudian hari Al-Maghfurullah Kiai Sahal Mahfuz, dan ini dituliskannya di pengantar buku Ahkamul Fuqaha itu, menjelaskan bahwa alasan keserupaan dengan orang kafir itu sudah tidak ada, sehingga hukum keharamannya pun hilang. Maksud saya mengetengahkan hal-hal di atas ialah klaim bahwa NU sepanjang sejarahnya mengamalkan apa yang kini disebut Islam Nusantara, yakni Islam yang beradaptasi dengan budaya Nusantara, itu tidak seperti yang sering disebut-sebut dalam berbagai tulisan mutakhir. Jika yang kita maksudkan dengan NU dalam konteks ini adalah NU secara skriptural, yakni sebagaimana tercermin dalam kitab-kitab rujukan NU sendiri. Dalam soal ini saya pribadi sering skeptis tentang klaim-klaim pemilahan antara Islam sebagai agama dan Arab sebagai budaya, bila tanpa disertai penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi tafsirnya. Contohnya ialah soal cadar bagi muslimah. Banyak orang yang menganggap cadar adalah budaya Arab, tapi agaknya tidak demikian dalam fikih Syafi'iyah, mazhab yang dominan di kalangan NU. Sekalipun NU menyatakan ikut 4 mazhab fikih Sunni dalam fikih Syafi'iyah, sekurang-kurangnya dalam pandangan Syafi'iyah secara umum, aurat perempuan di luar sholat adalah seluruh tubuhnya, tak terkecuali muka dan telapak tangan. Artinya, dalam standar mazhab Syafi'i, memakai cadar adalah bagian dari aturan fikih
bukan budaya. Dalam persepsi umum, budaya sering dipahami sebagai hal-hal yang merupakan hasil kreasi manusia, sedangkan agama berbasis pada wahyu. Contoh lainnya bisa dicari lebih lanjut, seperti soal memelihara jenggot, mencukur kumis, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya sulit menemukan diktum dalam literatur fikih tradisional yang menyatakan bahwa memelihara jenggot adalah budaya Arab. Sebab dalam fikih tradisional belum dikenal distingsi antara agama dan budaya. Yang ada adalah adat istiadat atau uruf, custom. Tapi cakupan wilayah uruf relatif sempit dalam fikih tradisional. Hal-hal itu tentu berlaku hanya jika yang kita maksudkan sebagai NU adalah ajaran yang termaktub dalam kitab-kitab rujukannya. Saya ingin menyebutkannya The Scriptural NU, yang sedikit atau banyak bisa berbeda dengan NU dalam praktiknya sehari-hari. Saya ingin menyebutnya The Lived NU atau Everyday NU. Di semua pemahaman keagamaan manapun memang selalu ada jarak antara ajaran dan praktik. Demikian pula dalam NU. Salah satu contoh bagus dalam hal ini ialah soal cara para muslimah NU abad 20 berjilbab. Dulu para muslimah NU, tak terkecuali para ibu nyai di pesantren-pesantren, memakai jilbab atau tepatnya kerudung yang tidak syar'i jika diukur dengan standar hijab syar'i sebagaimana sering dikampanyekan oleh para pendekar syari Islam di kota-kota di abad 21 kini. Sebab kerudung para muslimah NU dulu kelihatan bagian lehernya dan kadang rambutnya. Jadi ringkasnya, ketika hendak membincangkan bagaimana relasi Islam dan budaya, atau lebih sempit lagi NU dan budaya, perlu diperinci dulu yang dimaksud NU di situ apa. Ajaran dalam kitabnya atau siapa orang-orang NU. NU sendiri hanya institusi, baik sebagai jam'iyah maupun jamaah, yang tidak bisa bergerak dan berbicara sendiri tanpa faktor human agency, yakni keberadaan orang-orang NU yang merepresentasikannya. Semoga bermanfaat.